Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 12 bulan September 2024. Dan sekarang adalah pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu adalah hari yang entah itu menyenangkan, entah itu melelahkan. Saya pun tidak tahu karena saya sekarang belum memiliki jadwal rutinitas yang pasti. Karena saya sekarang sedang menganggur. Ya, mencoba untuk menyelesaikan script sheet. Tetap mencoba untuk hidup dan bernafas. Dan sedikit mencari pundi-pundi uang untuk melengkapi kegiatan hedonisme saya sebagai orang yang suka mendaki gunung dan jalan-jalan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua sehat walafiat, atau yang sekarang mungkin sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya, entah itu disembuhkan kembali atau ditarik kembali ke langit dan membersamai Sang Ilahi. Semoga kalian sehat, semoga yang selama ini cita-citanya coba untuk digapai, akhirnya digapai, atau yang sudah lama menggapai cita-cita namun tak kunjung sampai, maka jangan bersakit hati, jangan berkecil hati, karena orang sabar disayang setan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang ini sebenarnya adalah episode kedua atau penyambung dari episode sebelumnya. Di mana episode sebelumnya itu saya membahas dengan judul yang sangat tidak pasaran atau sangat tidak lazim, yaitu saya memberi judul berkelahi dengan diri sendiri. Video ini adalah jawaban untuk video kemarin. Akhirnya untuk sekarang saya menemukan solusi untuk meskipun setiap hari tetap berkelahi dengan diri sendiri, namun setidaknya kita bisa sedikit tenang dan santai dan tetap mencari ketenangan atau mengusahakan ketenangan di tengah-tengah ketidakpastian dan kecamuk pikiran yang seperti badai. Dan badai yang seperti kita tahu, badai itu tidak akan pernah berhenti kecuali kita mati. Intinya adalah video ini adalah salah satu solusi untuk setidaknya untuk sekarang, untuk keadaan di video sebelumnya. Dan solusi tersebut adalah saya selalu menanamkan di pikiran saya sendiri kalau di tengah kebisingan ini, di tengah kecamuk pikiran yang tanpa henti, di tengah tuntutan sosial, di tengah stereotype bahwa orang yang umur 25 belum menjadi apa-apa itu tidak pantas untuk diperjuangkan atau tidak pantas untuk bahagia. Apalagi kalau setiap hari kita buka media sosial, maka kita akan selalu mencoba untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, bahkan dengan public figure yang sebenarnya tidak kita kenal, yang sebenarnya mereka itu setiap hari mempoles informasi yang mereka miliki untuk terlihat lebih mengkilau, lebih menyenangkan, lebih euforik, atau lebih wah gitu di media sosial. Ya teman-teman tahu lah, ada beberapa keadaan di mana setiap kita melihat konten itu kita merasa kalau kita di umur sekarang ini sepertinya sangat-sangat pecundang gitu. Seperti ya Torik umur 2 bulan haji, ada yang bilang kalau umur 20 belum bikin perusahaan itu sebenarnya hidupmu gagal, ada yang bilang kalau umur segini belum segini, umur segini belum gini, umur gini gini, umur segini belum, ya itulah hal-hal material yang coba untuk mereka tanamkan ke dalam pikiran kita, yang coba mereka bangun. Jika kau belum memiliki seonggok hal eksternal ini, maka hidupmu seperti hampa, atau bahkan
tidak pantas untuk diperjuangkan. Simpelnya sih, ya kalau kamu belum punya ini, di umur segini, ya kamu itu pecundang gitu. Itu kasarnya. Dan ini sangat berhubungan dengan keadaan saya sekarang, di mana saya sekarang ini umur 25 tahun, teman-teman. Di video kemarin saya bilang saya umur 24. Sebenarnya saya sekarang sudah umur 25 tahun, tepat di tanggal 31 September. 31 Agustus kemarin saya 25 tahun. Dan seperti yang teman-teman tahu, umur 25 tahun saya belum lulus kuliah. Fucking hell. Saya belum lulus kuliah dan saya belum memiliki pekerjaan. Saya juga belum naik haji, saya juga belum bikin perusahaan, saya juga belum membanggakan orang tua, saya juga belum ini, saya belum punya Lamborghini, saya belum punya Porsche, saya belum punya motor culture yang bisa dibawa untuk ngopi-ngopi di coffee shop. Yang artinya jika kita mematok standar kebahagiaan, standar pencapaian dengan standar yang diletakkan oleh orang-orang random di media sosial, maka tentu saya sebagai orang yang sudah umur 25 tahun dan belum memiliki pencapaian akan menganggap bahwa saya tidak pantas untuk hidup dan saya tidak pantas untuk bahagia. Ditambah lagi tekanan sosial, masyarakat tidak bisa kita pungkiri akibat dari Indonesia, terutama daerah saya Bengkulu ini masih komunal, masih dekat, masih berkerabat. Dampak negatifnya adalah tekanan sosial yang mereka ciptakan untuk kita ikuti itu sangat-sangat menguras tenaga untuk sekedar dilayani. Karena kita juga pada akhirnya akan merasa bosan dengan tuntutan orang lain. Sampai-sampai kita tidak sempat untuk menuntut diri kita sendiri untuk bahagia. Ditambah lagi ya bisikan dari diri sendiri, bisikan dari otak yang sebenarnya mencoba untuk menjatuhkan bukan malah mengangkat ke keadaan yang lebih tinggi. Otak saya ini cenderung menjatuhkan diri saya sendiri, mencoba untuk memberikan pembuktian bahwa kau tidak akan mampu untuk mencoba hal-hal baru. Kau tidak akan mampu untuk menaklukkan ketakutanmu. Kau tidak akan mampu untuk melakukan ini. Maka kau sebaiknya tetaplah menjadi seorang pecundang yang diam di tempat perlindungan kecilmu yang rapuh itu. Ditambah lagi ya, memang adalah beberapa orang yang meremehkan kita ya. As you know, seperti kalian tahu atau tidak tahu, bahwa ada yang namanya dikotomi kendali, atau ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan opini orang lain itu adalah sisi yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah perjuangan kita, yang bisa kita kendalikan adalah perilaku kita, respons kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Mantap, bijaksana. Balik lagi ke topik. Setelah saya membuat video yang kemarin, yaitu berkelahi dengan diri sendiri, ada 2 poin utama. Ada 2 poin utama, teman-teman, yang saya dapat setelah saya berkelana ke negeri Cina, saya berkelana ke Uzbekistan, saya berkelana ke Curup, saya mendaki gunung, yaitu cuman Bukit Kaba. Saya mendapatkan 2 poin utama untuk menangkis atau memberikan pembenaran untuk menenangkan sisi pikiran yang berkecamuk ini. Yaitu yang pertama ada 2 topik. Yang pertama adalah kita sebagai manusia harus berusaha untuk meluangkan waktu untuk bahagia di momen ini, di saat ini, di hari ini. Karena ya yang kita miliki hanyalah hari ini, hanyalah keadaan ini, hanyalah ya posisi sekarang ini yang hanya kita miliki. Dan yang kita miliki adalah hari ini. Maka dari itu, sempatkanlah bahagia hari ini.
Kenapa saya mengatakan sempatkanlah untuk bahagia di hari ini? Karena hidup kita ini sebenarnya, sepengalaman saya dan sepengamatan saya, adalah loncatan dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Nah, jika kita tidak menyempatkan untuk bahagia di antara masalah-masalah ini, kita tidak mencoba untuk menyelipkan sedikit kebahagiaan atau mencoba untuk setidaknya merasakan kebahagiaan di momen sekarang di antara banyak masalah ini, maka kita tidak akan pernah bahagia. Jika kita mencoba untuk meletakkan kebahagiaan kita itu pada suatu masalah yang akan selesai dan kita menganggap bahwa saat masalah ini selesai, maka aku akan bahagia. Itu tidak akan pernah terjadi karena sepengalaman saya, saat masalah yang ini selesai, sebelum saya mencoba untuk bahagia, maka akan ada masalah baru yang sudah menanti. Dan terkadang tingkatan berat masalah yang sebelumnya dan masalah yang akan datang ini berbeda. Dan pengalaman saya, ini pengalaman dari hidup saya sendiri, masalah yang akan datang ini cenderung lebih berat. Nah, kalau kita tidak mencoba untuk bahagia di tengah-tengah ini, di antara masalah-masalah ini, maka kapan, tanyakan pada dirimu sendiri, kapan kau akan mencoba untuk bahagia? Setidaknya mencoba untuk tersenyum di tengah-tengah riuhnya dunia. Karena seperti pepatah Jerman, hidup ini sebenarnya jangan terlalu dianggap serius. Karena tidak ada yang keluar dari hidup ini hidup-hidup. Ya, intinya cobalah untuk bahagia di momen sekarang. Cobalah untuk selipkan kebahagiaan. Cobalah untuk meluangkan waktu menggali kembali apa cita-cita lama yang ingin kita capai, apa kebahagiaan yang dulu terlihat sangat-sangat simple, namun memberikan kita kebahagiaan. Misalnya mandi hujan, main kelereng, atau baca buku, meskipun jarang ya. Setidaknya di lingkungan saya jarang sekali ada anak-anak yang menganggap bahwa baca buku waktu kecil itu menyenangkan gitu. Atau mancing, mendaki gunung, lewati lembah, riding motor, makan bakso, jangan kebanyakan, makan seblak, jangan kebanyakan itu semua gula. Shopping jangan kebanyakan. Kalau emang kaya ya silakan, kalau Anda keluarga Haritano Sudibyo sih silahkan gitu ya. Intinya adalah cobalah untuk bahagia di momen sekarang, hari ini, detik ini. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Cobalah untuk memberikan sedikit kebahagiaan atau berikanlah banyak kebahagiaan. Karena jika kau menunggu untuk selesai masalah, baru kau akan bahagia, baru kau memberikan kesempatan untuk dirimu bahagia, maka kapan kau akan bahagia? Cir, puitis. Serius. Karena hidup ini adalah loncatan dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Loncatan dari satu kebahagiaan ke kebahagiaan lainnya. Loncatan dari satu kesedihan ke kesedihan yang lainnya. Maka dari itu, berikanlah kesempatan untuk bahagia. Lakukanlah hal-hal yang membuatmu bahagia. Karena ini masuk ke poin yang nomor 2. Masuk poin nomor 1 nih. Ini nomor 1. Cobalah untuk bahagia di momen sekarang. Dan poin kedua, poin kedua ini adalah hal yang sangat memberikan saya ketenangan di saat saya sedang merasa gundah, di saat saya sedang merasa seperti pecundang, di saat saya merasa seperti orang yang sudah gagal, di saat saya merasa bahwa hidup ini tidak kemana-mana, emang harus dibawa kemana gitu kan hidup, di saat orang lain sepertinya sudah meraih puncak gunung emas, dan saya hanya mendapatkan remah-remah roti kehidupan, yaitu tetap balik ke nomor 1, ke nomor 2, yaitu kau pada akhirnya akan mati dan terlupakan. Pernyataan kau akan mati dan terlupakan ini sangat memberikan saya ketenangan. Aneh ya. Ada orang yang takut mati, ada orang yang takut terlupakan. Namun untuk saya sendiri, saya pribadi, kata-kata kau akan mati dan terlupakan
ini sangat memberikan ketenangan. Karena meskipun saya sedang dilanda musibah, seperti kemarin itu orang tua saya masuk ICU gara-gara shock demam berdarah, atau orang tua, tepatnya bapak saya itu hampir meninggal. Saya juga pernah gagal kuliah, saya juga pernah banyaklah kegagalan di hidup saya ini. Banyaklah kegagalan hidup saya ini. Namun kata-kata penenang yaitu kau akan mati dan terlupakan ini sangat memberikan ketenangan. Karena ya udah gitu. Kalian itu akan mati dan kalian akan terlupakan. Semua kekhawatiran ini, semua cita-cita yang berlebihan, yang ya lebih ke delusional sih. Semua rasa iri, semua hal-hal yang memberikan ketidaktenangan ini, semua hal yang membuat cemas, ini pada akhirnya akan berlalu dan kau akan meninggal dan kau akan dikubur, dan orang yang menguburmu akan melupakanmu, orang yang menguburmu akan melupakanmu, orang yang menguburkanmu akan dilupakan oleh orang yang menguburkannya, dan orang yang menguburkannya akan dikuburkan juga, dan mereka semua akan terlupakan di tengah-tengah garis waktu. Nah, setelah saya menelaah kembali apa maksud dari kalimat bahwa akhirnya kau akan mati dan terlupakan ini, memberikan saya ketenangan, karena semua ketakutan, semua kengerian, semua kegelisahan, semua rasa iri, dengki, cemas, ini semua pada akhirnya akan hilang. Dan pada akhirnya juga semua orang yang dulu membencimu akan meninggal. Semua orang yang dulu memberikanmu rasa sakit, memberikanmu rasa bahagia, itu semua pada akhirnya akan meninggal. Orang-orang yang dulu kita anggap hebat akan meninggal. Karena memang kematian adalah pemerata keadaan mungkin, atau keadilan yang sesungguhnya, karena mungkin kita hidup di dunia dalam keadaan yang berbeda, namun kita akan meninggal dan diletakkan di tempat yang sama. Setelah beberapa minggu berkontemplasi dengan diri sendiri dan saya akhirnya mendapatkan intisari, akhirnya saya mendapatkan makna lucu kalau saya meletakkan ketakutan berlebihan di dunia ini. Saya meletakkan rasa iri, rasa dengki, yang sebenarnya sih itu hal yang normal ya. Setiap orang yang hidup di dunia pasti merasakan iri dan dengki, merasakan bahwa dunia ini tidak adil, merasakan kalau kenapa harus saya yang tertimpa musibah. Ya sebenarnya sih semua orang tertimpa musibah ya. Ada yang emang nge-publish di media sosial, atau ada yang memang mereka mengendur dan tidak terlalu banyak cakap gitu. Dan ya setelah berjalan beberapa minggu setelah video kemarin saya upload, akhirnya saya merasakan sedikit kelegaan dengan solusi yang sangat-sangat anti mainstream. Yaitu pertama, cobalah untuk bahagia, cobalah untuk lakukan hal-hal penting, hal-hal yang membuatmu bahagia di momen sekarang. Dan yang kedua adalah cobalah untuk selalu menanamkan di pikiranmu bahwa kau pada akhirnya akan meninggal dan kau akhirnya akan terlupakan, dan semua ketakutanmu, semua keirianmu, semua kebahagiaanmu di dunia ini semuanya akan hilang dan kita hanya akan terlupakan. Jadi, kenapa kau harus setiap hari melangkah di bumi ini dengan perasaan resah? Kenapa kau harus repot-repot setiap hari di bumi ini melangkah dengan rasa angkuh? Kenapa kau harus repot-repot membenci orang setiap hari di muka bumi ini? Padahal kau juga tidak ada ikatan emosional dengan orang tersebut. Kau juga bahkan tidak kenal mereka. Anehnya, kau menaruh harapan pada orang-orang random di media sosial. Kau menaruh rasa iri, dengki, marah, yang mereka pun tidak mengenalmu. Kecuali kalau ya mereka berhubungan langsung denganmu atau memiliki ketertarikan yang sama denganmu atau keluargamu. Namun, kalau orang itu random, untuk apa repot-repot gitu? Dan efek
dari 2 poin tadi setelah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, anehnya sekarang teman-teman lebih menghargai momen-momen kecil yang ada di hidup saya ini. Misal waktu saya lagi makan, ya saya lebih menikmati makanan yang sedang disajikan. Saat saya sedang buat konten seperti ini, saya sedang menikmati keadaan sekarang. Karena rasa terbatas untuk waktu kita hidup di dunia ini memberikan kita sisi urgensi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan tidak menghabiskan waktu. Karena menurut saya sendiri, kebanyakan orang yang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna lah kasarnya itu. Mereka tidak ada perasaan urgensi atau rasa darurat atau rasa bahwa mereka itu sebenarnya hanya memiliki sedikit sekali waktu untuk hidup di dunia ini, dan ya waktu itu belum terasa begitu berharga gitu. Dan sekarang saya lebih tenang, meskipun ya tidak bisa dipungkiri bahwa ketakutan ini, kecemasan ini akan terus menghantui dan mengikuti saya sampai saya meninggal. Karena ya kematian adalah hal yang harus kita bayar untuk kehidupan yang sedang kita jalani. Semua orang akan mati, semua yang hidup akan mati, dan itu akan datang mau tidak mau, akan menghentikan semua kecemasan dan ketakutan yang kita alami di dunia ini. Dan sekarang saya lebih tenang, saya lebih santai, saya lebih bisa mencari solusi yang tepat untuk keadaan tertentu yang tiba-tiba datang, dan saya lebih menghargai momen-momen tertentu. Saya lebih menghargai waktu dengan teman, saya lebih menghargai waktu saat saya sedang jalan-jalan ataupun sedang melakukan aktivitas tertentu. Saya lebih tenang dan mencoba untuk menyelipkan sedikit kebahagiaan di aktivitas-aktivitas saya. Aneh ya, aneh. Dulu kita tanpa sadar bahagia, namun setelah kita menginjak umur 20 tahun ke atas, ini kita malah harus mencoba untuk bahagia. Aneh. Menjadi dewasa itu aneh, menjadi orang dewasa yang pecundang seperti saya ini aneh. Menjadi seorang yang dewasa, pecundang, belum lulus kuliah, belum naik haji, belum bangun perusahaan, belum ke Paris, belum ke Jerman, belum ke New Zealand, belum ikut maraton, belum bisa muscle up, belum apa-apa, masih gini-gini aja. Itu lebih aneh lagi. Aneh lah. Ya, itulah intisari dari video kali ini, yaitu saya mencoba untuk berbagi pengalaman bahwa 2 poin tadi membantu saya untuk menjalani hidup yang lebih bermakna gitu. Dan ya mencoba untuk lebih berdamai dengan keadaan saya yang sekarang. Ya lihat orang wisuda, ya udahlah gitu ya. Mereka juga pantas, toh juga mereka lebih berusaha daripada saya. Mereka lebih meluangkan waktu lebih daripada saya. Dan juga ya setiap orang kan punya jalan masing-masing. Setiap orang punya tantangan masing-masing, setiap orang punya titik start masing-masing, setiap orang punya kemampuan masing-masing, dan tidak adil atau terlalu jahat bagi saya untuk membandingkan diri saya dengan orang lain, membandingkan diri saya dengan keadaan orang lain yang titik startnya itu pasti beda, resource atau kemampuannya itu juga beda, dan peluang tantangannya itu tentu beda. Dan ya udahlah gitu kan, mereka wisuda ya wisuda, saya belum, ya mencoba
Ada yang umur segini udah bangun perusahaan, ya silahkan. Ada yang umur segini udah haji, ya silahkan, gitu kan. Ada yang umur segini udah jadi kepala kantor cabang perusahaan tertentu, ya silahkan gitu. Maka saya akan mencoba untuk mengukir jalan hidup saya sendiri dan mencoba untuk melewati tantangan saya sendiri, mencoba mulai lagi dan mencoba untuk tetap menjadi orang yang lebih baik dan mencoba untuk membuat membuat keadaan yang bisa memberikan saya kebahagiaan di momen sekarang. Untuk sekarang saya bisa mengatakan bahwa saya lebih tenang, lebih terjaga, dan lebih bisa menghargai hal-hal kecil yang memberikan saya kebahagiaan di hidup. Dan untuk saya yang sangat-sangat ketat dan sangat-sangat sering sekali memaki diri sendiri dan keras dengan diri sendiri, yang sampai-sampai saya itu merasa tidak hidup, hambar, hampa. Keadaan saya sekarang ini dibandingkan beberapa bulan, tahun kemarin, ini lebih menyenangkan, ini lebih menenangkan. Dan dari segi kesehatan fisik, saya tentu sekarang lebih sehat dong daripada saya yang 10 tahun terakhir. Dari segi kesehatan mental, saya tentu lebih sehat sekarang. Kebiasaan-kebiasaan buruk tentu saya lebih hebat dan lebih baik daripada diri saya sendiri 10 tahun ke belakang. Dan ini pun bagi saya sendiri ya belum maksimal gitu, dari kesehatan fisik, mental, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan juga, otak saya masih kadang-kadang masih suka menjudge orang lain terlalu cepat, menjudge diri sendiri terkadang terlalu cepat, tidak bisa melihat hal-hal kecil yang sebenarnya itu adalah berkah di mata orang lain. Kesehatan fisik, mental, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan juga, otak saya masih kadang-kadang masih suka menjudge orang lain terlalu cepat, menjudge diri sendiri terkadang terlalu cepat, tidak bisa melihat hal-hal kecil yang sebenarnya itu adalah berkah di mata orang lain. Untuk semua itu, saya tetap merekomendasikan buku ini. Marcus Aurelius Meditation atau Marcus Aurelius Meditasi. Buku ini adalah jurnal pribadi dari Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Buku ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diterbitkan. Buku ini adalah jurnal pribadi beliau. Namun, ya, beberapa orang menganggap bahwa tulisan-tulisan beliau ini patut untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Dan saya recommended buku ini. Buku ini adalah jurnal pribadi beliau. Beliau adalah orang yang paling berkuasa di zaman Romawi dulu, salah satu kaisar terbaik, dan beliau tetap mencoba untuk menahan diri sendiri untuk tidak menjadi orang yang korup, atau lives of virtue, atau hidup yang berkebijaksanaan. Rekomendasi buku ini. Mari kita coba untuk melihat 1-2 kalimat dari Marcus Aurelius. Kita buka halaman acak. Seret. Ini dia halaman 115. Saya mengutip, dan semua penilaian kita terhadap persepsi kita bisa salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bawalah pemikiran ini untuk memahami objek-objek pengalaman kita dan pikirkan betapa singkat dan tidak bernilai semua itu. Seorang berdebah kotor, pelacur, hingga perampok, semua bisa memilikinya. Dan semua penilaian kita terhadap persepsi kita bisa salah. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kita coba sekali lagi. Ini dia, halaman 178. Ketika seseorang berbuat salah padamu, pertimbangkan persepsi mereka tentang baik dan buruk yang telah mendorongnya untuk menyakitimu. Ketika kau telah memahaminya, kau akan merasa iba kepada orang tersebut dan tidak lagi merasa marah. Adil sejak dalam pikiran. Jadi kita itu mencoba untuk menelaah atau masuk ke sisi penilaian baik atau buruk orang yang sedang mencoba untuk menyakiti kita ini.
Ya mungkin misal ada orang yang mencuri, mungkin orang tuanya lagi sakit atau orang di rumah itu lagi butuh uang, atau mereka sebenarnya memang bajingan yang butuh uang untuk beli sabu dan main slot, itu bisa saja terjadi. Namun kalau kita sudah mencoba untuk menyelami sisi mereka dan melihat sisi lain dari pikiran mereka itu kenapa dan apa yang membuat mereka mempertimbangkan untuk melakukan hal yang ini atau hal ini, maka kita akan merasa sedikit iba. Atau kalau tidak iba, karena dia maling TV dan uangnya itu dijual untuk beli sabu dan main slot, ya silakan dihukum seberat-beratnya gitu. Adil sejak dalam pikiran. Oke teman-teman, itu saja untuk konten kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan. Jika berkenan silakan like, share, subscribe, dan dislike juga kalau tidak suka, karena kita hidup di dunia yang demokratis. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.